Wah, terbakar sekali ya semangat karena beliau ini betul-betul inspirasi saya juga. Ya, kakak beliau juga, wah ini seakan beliau juga hadir di sini bersama kita ya. Kita belajar sama-sama. Oke, saat ini secara spesial kita tentu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada beliau ini karena acara ini, training semacam ini, bahkan sampai BOP, tool semua itu ide-ide beliau, kerja keras beliau, karya beliau ini. Selayaknya kita berikan tepuk tangan nomor 10 untuk orang yang luar biasa ini. Oke, kita cari-cari tahu dulu beliau ini siapa sih sampai ngedeg-degan nih Mbak. Ini ayo kita lanjutkan ngedeg-degannya nih. Ini, saya admire banget sama orang ini ya. Betul. Karena perempuan tangguh, hebat, cerdas luar biasa ya yang membangun semua sistem ini boleh terjadi. Seorang founder Winners International Network. Platinum International Diamond wanita pertama di Asia. Yeay. Ini langka nih, kita belajar langsung dari Platinum. Betul. Ya, kita harus benar-benar appreciate buat dia ya karena tanpa dia nggak ada ini semua. Ya, tanpa perempuan hebat ini tidak akan terjadi adanya wow BOP training NDO nggak ada. Ya, karena dia semua yang membuat sistem ini boleh terjadi dengan mudah. Oke, nggak berlama-lama lagi. Kita bangkitkan wanita hebat luar biasa. Platinum International Diamond. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya tidak datang ya sesi pagi tadi ini, tapi kayaknya sesi pagi tadi sudah merubah teman-teman semua ya. Karena 2 hari sebelum ini saya lihat semangatnya gimana gitu. Cuman 10%. Tapi ini sekarang lumayan lah. Coba saya dengar tepuk tangannya gimana? Masih kurang. Masih kurang. Karena gini, semangat ini sesuatu hal yang contagious. Oh, contagious? Menular. Kalau kita semangat, kita akan menularkan kepada orang lain. Kalau kitanya tidak semangat, kurang semangat kita juga menularkan kepada orang lain. Saya yakin tepuk tangan tadi hanya nomor 5. Saya yakin Anda boleh yang lebih hebat lagi. Saya yakin ada yang bisa berdiri di atas kursi, ada yang bisa berdiri di atas meja. Ada yang bisa melompat. Saya sudah bikin acara wow itu bertahun-tahun berkali-kali. Dan saya lihat orang-orang yang benar-benar semangat dan semangatnya bisa dilihat. Itu timnya semangat terus dan sampai sekarang 12 tahun orang-orang ini masih tetap komit dan konsisten di sini. Karena itu inti yang pertama di sini adalah semangat. Jadi saya mau sebelum saya mulai Anda menunjukkan semangat Anda yang luar biasa karena Anda adalah pemenang. Anda bukan orang-orang biasa di sini. Anda harus memberikan semangat untuk diri Anda karena Anda orang yang telah terpilih untuk merubah kehidupan ribuan manusia. Siapakah aku? Siapakah aku? Siapakah aku? Pertangan nomor 300 untuk Anda. Jadi Anda sedar sekarang, dengan training berapa banyak pun,
Yang mana yang Anda rasa senang sebenarnya? Dengan training atau dengan semangatnya? Semangat yang Anda senang. Dan kalau Anda menyampaikan hal ini kepada semua orang yang Anda ngajak bisnis ini, dan bisnis ini luar biasa. Dan Anda orang-orang yang sudah terpilih. Dan Anda datang ke wow. Daripada jauh-jauh, daripada Aceh, dari Medan, dari Papua. Sanggup Anda datang di sini. Itu artinya Anda sudah sanggup berkorban. Makanya jangan hanya habis di sini pengorbanan ini. Teruskan sampai sepanjang umur Anda. Karena kita terpilih menjadi orang yang luar biasa di sini. Tidak banyak manusia yang terpilih begini. Kita yang memilih diri kita. Kita yang memilih diri kita. Kita antara 2% manusia di dunia. 2% manusia di dunia yang memegang hidupnya sendiri. Rata-rata manusia hidupnya dipegang oleh orang lain. Sanggup kita menjadi slave ya, hamba kepada orang. Rata-ratanya orang di luar sana begitu. Menjadi hamba kepada manusia. Harusnya kita menjadi hamba kepada siapa? Tapi ternyata kita menjadi hamba kepada manusia. Rata-ratanya. Tapi bukan kita di sini. Dan kita harus menyampaikan kepada orang lain. Ada banyak di luar sana. Termasuk siapa? Termasuk siapa? Termasuk keluarga kita sendiri, betul? Teman-teman baik kita, saudara-saudara kita. Banyak yang masih terperangkap dan terjebak dalam kehidupan yang menjadi hamba kepada orang lain. Dan kita di sini bisa menukar itu semua. Ya. Jadi insya Allah hari ini saya akan Oke, saya mulai. Ini kan topiknya ini adalah persevering. Maaf ya, slide saya bahasa Inggris. Persevering to growth and challenges. Jadi ini yang training yang kita memberi di sini. Rata-ratanya Anda di sini mungkin banyak yang sudah join lebih dari 3 bulan, betul? 6 bulan, betul? Siapa yang masih baru? Yang baru terlalu baru. Coba tangannya kurang dari 3 bulan. Kurang dari 3 bulan. Coba berdiri yang kurang dari 3 bulan. Kita kasih tepuk tangan teman-teman kita ini. Kurang dari 3 bulan sudah datang ke wow. Dari mana? Dari mana nih? Dari mana? Oh iya, Cindy ya. Sudah punya 3 mitra ya? Bangga tepuk tangan sudah punya 3 mitra. Dari mana, Mbak? Jakarta. Cirebon. Aceh. Ya. Baru 3 bulan, belum 3 bulan udah datang. Mana? Bekasi. Jakarta. Baru. Jakarta. Oke, jadi yang teman-teman lainnya semua tepuk tangan untuk mereka semua. Belum 3 bulan sudah datang sini. Jadi untuk yang sudah lebih lama di sini, saya memberikan training ini karena gini, bisnis ini kita harus membina grow. Grow itu apa ya? Grow. Tumbuh. Dan setiap yang tumbuh itu pasti ada yang namanya challenges. Tantangan. Dan kita semua perlu siap untuk menghadapi tantangan-tantangan ini. Barulah kita akan tumbuh dengan segar dan sukses, ya. Jadi sebelum saya mulakan training, saya mau tanya satu pertanyaan. Ini foto ini, ini waktu saya ambil pin ya. Pin apa ini? Ya, pin platinum. Jadi saya mau tanya di sini, teman-teman di sini, ada nggak siapa di sini yang mau menjadi platinum? Amin. Insyaallah. Jadi artinya di sini, hal yang pertama perlu berlaku adalah kita perlu ada kemauan dulu. Dan kemudian kita keyakinan. Kita harus mau dan kita harus yakin. Insyaallah dia akan jadi. Karena apa yang kita akan melalui adalah prosesnya. Yang ini sudah dilalui oleh siapa sebelum ini? Banyak orang-orang lain, platinum lain telah melalui proses yang sama. Dan mereka juga mulai dengan kondisi yang sama. Kita semua mulai dari nol. Saya mulai dari di sini juga dengan peringkat 0, leader. Kemudian saya kerja sampai jadi QD. Jadi Anda sekarang yang mau jadi QD, bayangin saya juga sama dulu. Kerja sampai jadi QD, kemudian jadi PD, jadi ID sama. Tidak ada bedanya. Jadi dari situ, isikan keyakinan dalam diri Anda. Ini yang saya pakai untuk diri saya sendiri. Waktu saya baca majalah-majalah MLM, dan saya melihat orang-orang yang saya baca ceritanya ini orang-orang biasa.
Tapi saya baca penghasilannya 1M per bulan. Itu majalah-majalah yang dia tuju orang-orang yang 1M. Waktu itu bukan for life, maksudnya majalah MLM lah ya. 1M, semuanya 1M lebih, 2M yang 3M yang apa segala macam. Saya baca latar belakang ceritanya. Ini orang-orang biasa semuanya. Waktu itu kebayang 1M. Karena saya kerja, saya karyawan. Berapa saya sebagai karyawan? Bisa nggak bayangkan 1M? Kalau kita karyawan dan nggak ada peluang depan mata kita, nggak bisa. Kita nggak berani membayangkan seperti itu. Tapi setelah saya baca itu, wah, bisa jadi 1M per bulan. Dan saya baca ceritanya, saya bilang, kalau orang ini bisa, aku juga pasti bisa. Itu yang saya katakan pada diri saya. Dan Anda harus katakan pada diri Anda hari ini hal yang sama. Kalau saya bisa, kalau orang bisa, saya juga bisa. Kalau orang lain bisa, saya juga bisa. Ya. Jadi artinya kalau saya berdiri di sini sebagai seorang perempuan, ya, belum lagi saya ngomong, dia sudah ngomong ya. Saya tuh kadang-kadang gitu, tapi saya dengar, wow kali ini banyak perempuan ya, betul ya? Lebih banyak perempuan dari laki-laki ya? Oke, jadi hal yang pertama, yang utama, yang harus kita perbetulkan kalau kita mau jadi orang yang sukses. Ini yang pertama, yang utama sekali. Mindset. Kenapa? Mindset ini hal yang kita isi di dalam pikiran kita. Dan ini yang membedakan kita dengan apa? Dengan hewan. Tidak ada untungnya kita jadi manusia kalau kita tidak memakai akal kita dan menggunakan akal kita. Mindset ini dibentuk dari akal. Seperti yang saya baca di magazine, saya bilang nih orang bisa dapat 1M per bulan, saya juga mau. Saya sudah memberikan saya mindset yang aku juga bernilai 1M per bulan. Mindset. Kalau hewan nggak bisa begini. Jadi kalau orang yang berterusan begitu kehidupannya kemudian susah-susah, itu sudah jadi apa sebenarnya? Tidak banyak bedanya seperti hewan sebenarnya kan? Kenapa? Kalau hewan kan gitu, dipaksa-paksa sama tuannya untuk keluar makan jam sekian, kan? Kalau harus kerja di sawah jam sekian, betul? Istirahat jam sekian, betul? Pulang tidur jam sekian, besok pagi mulai lagi jam sekian, betul? Berapa banyak manusia begitu? Berapa banyak manusia seperti kerbau yang kerja di sawah? Saya juga sama dulu. Sampai saya sakit hati, saya menangis-nangis duduk di bus stop. Saya menangis, saya bilang, kenapa nasib saya begini? Kenapa saya lihat orang-orang sukses, orang ada mobil, jauh Singapura, mobil, antara yang termahal di dunia mobil di Singapura. Saya nggak punya mobil. Saya kerja sekolah malam, 5 tahun saya sekolah malam. Karena saya pikir, harus ada degree MBA lah saya pikir. Untuk apa? Untuk naik dapat gaji yang lebih. Saya sekolah malam. Waktu saya sekolah malam, saya lihat orang lain ada mobil. Yang Chinese kan? Yang mungkin ada kedudukan yang lebih tinggi. Saya tuh naik bukit pergi ke sekolah. Naik bus dengan ramai-ramai orang, mau naik bukit, jalannya lebih dari 10 menit, 15 menit untuk sampai ke sekolahnya, di atas bukit lagi sekolahnya. Saya kesali hidup saya waktu itu. Kenapa hidup saya begini? Mana jalan keluarnya ini? Nggak ada jalan keluar saya pikir. Karena mau bisnis kan perlu banyak modal. Saya juga nggak tahu bisnis, saya nggak pernah bisnis. Di mana apa yang saya harus lakukan? Nah, hal-hal begini yang kita harus tanya kepada diri kita. Kita tanya kepada orang-orang sekeliling kita. Inilah peluang yang nomor 1 ada di dunia sekarang. Yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki, The Business of the 21st Century. Dalam buku itu dia mengatakan, MLM adalah satu-satunya bisnis. Satu. Yang bisa merubah kehidupan siapapun yang mau merubah kehidupan mereka. Siapapun. Karena apa? Karena bisnis ini yang membutuhkan yang seperti bisnis lain. Perlu ada modal yang banyak, harus berani berisiko dan segala macam. Bisnis ini tidak ada risiko, tidak ada modal, tidak ada pengalaman. Bayangkan betapa luar biasanya kita bisa dapat MM-an per bulan. Inilah bisnis yang paling luar biasa yang ada di muka bumi saat ini. Jadi kita sudah beruntung ya. Kita sudah beruntung. Jadi kita harus mindset kita ini sekarang. I am a professional networker. Jangan malu-malu mau ngomong.
Jangan malu-malu, kita harus bangga dengan industri ini. Industri ini merubah kehidupan. Kita di sini lihat Pak Ria, lihat Pak Kurnia, lihat saya, lihat siapapun, Pak Sadik. Kita semua telah merubah kehidupan. Apa kehidupan kita dulu sebelum MLM? Nggak ada apa-apa. Saya juga susah terus. Bertahun-tahun saya susah. Sayangnya saya ketemu MLM, umur saya udah 35. Waktu itu. Alangkah indahnya kalau saya ketemu waktu umur saya 20 ya. Jadi sekarang saya sudah platinum, saya masih muda, tapi sekarang alhamdulillah lah saya masih rasa muda, ya. Umur saya tahun ini 54 ya. Ya. Jadi syukur-syukur ada Rio Vida dan TF ya yang sudah diuji klinis awet muda. Ya, uji klinis ya. Jadi terbukti. Jadi kalau siapa terus rajin hari-hari minum, ya apalagi kalau minum Rio Vida dengan antioksidan lagi, itu 10 tahun akan datang, kita akan lihat wajah kita lebih awet muda daripada yang 10 tahun dulu. Nah itu sudah kelihatan dengan banyak. Saya sendiri saya lihat wajah saya dulu, dengan sekarang saya lebih muda sekarang. Alhamdulillah, oke? Oke, mindset ya. Jadi kita cerita sekarang, ini realita. Ini realitas siapa nih begini? Ini rata-ratanya manusia kan? 98%. Orang pulang ke rumah pertama masuk ke rumah apa dia cari? Cari remote. Betul? Mengaku sajalah. Dulu ya? Enggak lagi ya? Alhamdulillah. Gimana remote-nya sudah dibuat apa remote itu? Dibuat apa? Masuk gudang. Bagusnya dihentam, hancurkan, pecah. Saya pernah kasih tahu sama orang, kalau masih ada remote di rumah, TV-nya masih on, TV-nya masih bisa dibuka, untuk menghilangkan adiksinya, pertama, potong kabelnya. Potong kabelnya untuk minimal 6 bulan. 6 bulan kalau potong kabelnya, pasti kita akan hilang ketergantungan, addiction, ya. Karena ini berlaku kepada banyak orang, karena hidup kita akan habis nyawa kita di depan TV itu. Okay? Jadi ini orang-orang biasa. Tapi kalau kita sekarang mau berubah, kita berubahkan pertama, kita berubahkan environment kita. Keadaan keliling kita harus berubah. Apakah kita sanggup untuk merubah keadaan keliling kita? Kita harus keluar daripada sekarang kelompok yang ada di keliling kita. Kalau kita sekarang tidak terlalu sukses, harus keluar dari situ. Jadi environment adalah keadaan sekeliling kita. Kita harus pilih keadaan yang mendukung untuk kita sukses. Oke? Bila kita berubah itu, kita akan berubah apa ini? Kebiasaan kita akan berubah. Cara kita seharian akan berubah. Kita lihat lidah-lidah yang sudah sukses, itu sudah beda banget dengan kita yang sebelumnya dulu. Oke? Kita ubah habit kita ubah mindset kita. Dan ini yang akan terjadi. Kita akan ubah takdir kita. Makanya, ya, untuk dari Quran ya, Allah telah mengatakan, aku tidak merubah nasib sesuatu kaum itu, melainkan mereka yang berubah nasib mereka sendiri. Jadi artinya Allah telah kasih kita, Tuhan kasih kita sekarang sesuatu kekuatan, kelebihan untuk membentuk takdir kita sendiri. Makanya orang yang tinggal di manapun, negeri manapun, keadaan manapun, dan dirinya pasti sukses dimanapun dia berada. Jadi bukan soal negeri, ya, bukan soal kita di negeri kaya, orang iyalah bolehlah tinggal di Singapura, bolehlah Singapura gitu. Orang Singapura bilang, orang Malaysia bagus. Manusia ini alasannya banyak banget. Alasan gak pernah habis dengan orang yang tidak sukses. Orang yang gagal hidupnya penuh, kantongnya penuh dengan alasan. Belum habis kita cerita 10 alasan sudah keluar. Tapi sebenarnya kalau dia sadar hal ini, ya kita bisa merubah takdir kita. Buang segala alasan, cari sebab kenapa kita harus sukses. Dimanapun kita berada, kita akan sukses. Dan itu yang kita harus pasang, ya, masukkan di dalam pikiran kita, minda kita. Jadi ini, ya, semangat sudah dibawa oleh Rian, ya. Dunia ini panggung sandiwara.
Hal akan berlaku di keliling kita, bermacam-macam hal akan berlaku. Di keluarga, di teman, di bisnis, segala macam akan berlaku. Tetapi kalau kita menjadi sadar diri yang kita menjadi direktornya, direktur itu kerjanya apa? Dia mengatur semuanya. Jadi kalau kita mengatur, kita akan mengatur supaya apa? Penghujungnya pasti sukses. Penghujungnya pasti baik. Penghujungnya aku pasti tetap menjadi pemenang. Kita yang mengatur semuanya. Masalah tetap akan banyak, namanya hidup di dunia. Pasti masalah. Yang tidak masalah yang sudah masuk di dalam tanah. Itu masalah lain. Bukan masalah dunia. Masalah kubur. Tapi masalah dunia selagi kita hidup, orang yang paling kaya pun punya masalah begitu banyak, orang yang miskin pun punya masalah begitu banyak. Tidak bisa kita lari dari masalah yang namanya kehidupan. Tapi kalau kita jadi sadar yang kita direktur kehidupan kita akan mengatur setiap hal yang berlaku, yang manapun dia berlaku, kita akan steer sampai kita tetap menjadi pemenang. Apapun kondisinya kita tetap menang. Kita tetap sukses. Jadi ingat itu. Kita direktornya. Orang mau bergaduh, orang mau marah, orang mau begitu, orang begini. Kita bilang, aku sutradaranya. Jadi kita tidak akan kalah dengan keadaan. Ya, keadaan kan banyak, bermacam-macam berlaku. Kita jangan pernah kalah dengan keadaan. Ya. Kalau kita sudah tahu sekarang yang kita adalah sutradara, kita mau nggak berimpian besar? Kalau memang bisa berimpian, kenapa tidak impian yang sangat-sangat besar? Banyak orang takut berimpian, malu berimpian, malu. Dan ini masalah yang besar. Karena kalau kita tidak isi dulu di sini, apa yang kita maukan, dia tidak akan pernah terjadi. Kita tahu kan tentang hal ini, tentang apapun yang mau kita lakukan, dia perlu ada di pikiran kita dulu. Contoh ya, gedung ini, hotel ini. Sebelum dia terjadi, apakah arsitek itu sudah perlu ada gambarannya di pikiran dia? Sudah perlu ada semuanya. Semuanya, apapun hal, perlu ada di pikiran, baru dia akan jadi. Jadi kalau kita tidak berani letakkan di pikiran kita impian-impian besar, apakah dia akan terjadi? Tidak akan. Jadi artinya kita harus kasih banyak waktu untuk melukiskan impian kita. Penting sekali melihat apa impian saya, apa yang saya maukan, dan jangan takut. Karena apa? Kenapa kita jangan takut? Impian itu gratis. Kalau kita tutup mata sebentar, kita coba sekarang. Kita tutup aja mata sebentar dan bayangkan apa yang Anda mau bayangkan. Anda, saya kasih 30 detik untuk bayangkan. Tutup matanya dan bayangkan. Oh, rumah yang besar. Mau mobil yang bagus, yang cantik, anak-anaknya dihantar ke universitas yang luar biasa. Mungkin ada yang mau bikin rumah-rumah ibadah, masjid. Mungkin ada yang mau bikin panti asuhan. Mungkin Anda punya anak-anak yatim. 50 orang, 100 orang yang Anda besarkan. Mungkin Anda mau antar setiap tahun. Mau hantar orang ke haji. Mungkin Anda dapat memberikan kebahagiaan yang luar biasa kepada ibu bapak Anda. Apakah Anda telah merasa dalam sedetik waktu itu tadi, 30 detik Anda telah merasa hal-hal yang luar biasa? Hanya di pikiran kita sudah sampai bisa menitiskan air mata. Itu kelebihan kuasa Allah memberi kepada kita. Mengisi apapun yang kita mau di pikiran kita, kita dapat merasa seperti hal itu sudah benar-benar berlaku. Berapa besar kuasa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia. Makanya bila dijadikan manusia, dia mengatakan, aku menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai pemimpin di muka bumi. Bagaimana kita mau jadi khalifah kalau hidup kita dipimpin oleh orang lain terus? Anda sudah sadar kuasa pikiran kita sekarang. Berapa mudahnya. Jadi setiap malam, saya harap Anda di sini yang sudah sekian lama, sudah ada dream board Anda. Siapa yang sudah bikin dream board-nya? Coba lihat tangannya. Masih sedikit ya. Sampai 20% nih. Tolong yang lainnya, leader-leadernya ya. Tolong bantuin. Bikin dream board Anda. Impian Anda harus jelas di depan mata Anda setiap hari.
Impian Anda harus Anda saksikan setiap hari dan setiap malam. Sebelum Anda tidur, Anda harus menyaksikan dan merasakan impian Anda. Dan setiap hari pagi bila Anda mau keluar, mau beraktivitas, Anda harus masukkan ke pikiran Anda, di hati Anda, jiwa Anda, ini impian saya. Ini yang saya maukan, ini yang saya sedang usahakan sekarang. Harus jelas. Jadi untuk siapa yang masih belum bikin dream board-nya, tolong disiapkan segera. Karena ini adalah salah satu tool yang terpenting dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk bisnis ya, untuk anak-anak, untuk siapapun, harus ada dream board-nya mereka. Anak-anak yang punya dream board itu dia sukses sangat besar kebanding dengan anak-anak yang tidak ada papan impiannya. Anak yang ada dream board dari SD dia sudah tulis jadi mau ke universitas mana dan apa segala macam. Sudah dari sekolah rendah. Sudah jelas semua impiannya, dibantu oleh ibu bapaknya. Jadi saya harap Anda lakukan itu dan jangan takut untuk berimpian yang besar. Ya, impian yang besar-besar. Nah, impian itu gratis dan impian itu kita dapat rasakan setiap hari. Dan apa yang kita rasakan, yang kita isi di pikiran kita, itulah nanti akan jadi kenyataannya. Kalau tidak pernah diisi di sini, tidak akan menjadi kenyataan. Tidak akan tiba-tiba kita bikin panti asuhan dan bikin masjid kalau tidak kita isi di sini setiap hari dan memberitahu diri kita, ya aku mau ini, aku mau ini, aku maukan ini impian aku. Kalau tiap hari kita tidak mengatakan itu, impossible, tidak akan pernah jadi kenyataan. Percayalah saya cakap ini. Karena banyak orang dia beraktivitas terus kayak kayak tikus. Tahu tikus yang dalam itu? Hamster? Lari terus kan? Nggak ada tujuan mana-mana kan? Gitu, laju kan? Nggak ada sampai kemana-mana, di situ aja. Itulah manusia biasanya. Karena ada impian. Kalau ada impian, nggak akan jadi begitu. Orang yang punya impian nanti pasti dia akan duduk, bertafakur, berpikir. Beda sekali orang yang punya impian dengan orang tidak punya impian. Jadi ini penting yang harus kita lakukan. Jadi setiap yang kita mau lakukan di dunia ini itu butuh proses, ya. Anak kecil mau besar butuh proses. Kalau tidak ada prosesnya, anak kecil tiba-tiba lahir besok besar gimana? Hari ini lahir besok sudah gede begini gimana? Makan belum tahu, ya. Di toilet belum tahu. Bisa ya? Butuh proses untuk apa? Untuk mengalami semua hal-hal untuk apa? Untuk mengisikan ilmu kepada diri dia. Kekuatan kepada diri dia. Segala macam hal yang kita perlu lakukan, prosesnya itu wajib dilalui. Kalau orang takut dengan prosesnya, itu pasti orang tidak cocok untuk sukses. Kalau kita kalah dengan prosesnya, kita tidak cocok untuk sukses. Karena memang itu hukum alamnya. Bagaimana kita mau mengalahkan hukum alam? Nggak bisa. Setiap hal ada prosesnya. Bisnis ini prosesnya kita akan mengalami tantangan yang luar biasa. Karena kita ini 2%. Pikiran kita, pikiran yang 2%. Kita harus sekarang ke lautan 98% dan mencari orang yang pikiran 2% ini. Apakah mudah? Tidak. Dan mereka itu punya senjata yang luar biasa. Akan menjatuhkan semangat kita. Akan membilang kita itu penipu. Pernah dipanggil penipu? Saya sudah sering dipanggil penipu. Oh, you're doing this MLM scam thing, cheating people. Saja bilang saya cheating people. Kurang ajar kan? Sakit hati nggak kalau begitu? Kalau kita tidak sadar yang ini adalah hanya proses, ya kita perlu lalui, kita ya bisa sakit hati berpanjangan. Sakit hati boleh, sebentar. Marah boleh, marah di dalam, jangan marah di luar, sebentar. Sedih boleh, sebentar. Namanya juga manusia, bukan pohon kayu. Kalau udah jadi pohon kayu dan batu itu emang nggak ada perasaan kan, tapi itu nggak bisa sukses juga. Jadi manusia perlu ada perasaan. Jadi kita bisa sedih sebentar, marah sebentar, sakit hati sebentar. Tapi selepas itu kita akan katakan diri kita, aku orang yang punya tujuan dalam hidup, aku punya impian yang besar, dan aku akan terus berjuang. Itu yang kita akan terus mengatakan kepada diri kita. Ini antara hal-hal yang dilalui orang MLM. Yang pertamanya kita akan jadi hantu kan, betul? Hantu itu apa?
Kalau orang jumpa hantu apa yang dia akan lakukan? Lari kan? Benar nggak kita rasa seperti hantu sekarang? Oh, telepon aja teman-teman kita udah takut mau angkat telepon. Nanti dia bilang kalau ketemu, oke lah boleh ketemu, tapi tolong jangan cerita for life ya. Dia kasih warning duluan. Jadi siap untuk jadi hantu ya. Siap. Siap aja, artinya gini simpel banget. Kalau orang itu tidak cocok untuk jadi teman kita, yang apa-apa. Teman dalam MLM kan kita jadi teman kita ribu-ribu orang yang luar biasa. Kita dapat teman-teman baru. Teman yang luar biasa dulu saya di Singapura. Saya terus terang waktu saya mulai MLM, saya pikir gimana gitu ya, saya nggak punya teman. Saya memang nggak punya teman. Oh ya kenapa ya? Mungkin saya ini apa ya? Sombong? Enggak lah, bukan sombong. Ya, mungkin karena apa ya? Mungkin karena memang beda. Beda, jiwa saya beda. Dari kecil-kecil saya udah beda. Saya bikin itu dan bikin ini banyak yang tidak sama sama orang lain. Kan saya kerja pun kerja yang nggak sama. Dari umur saya belasan tahun saya udah kerja yang beda-beda sama orang lain. Ya saya nggak ikut cara normal. Jadi saya nggak punya kawan. Jadi waktu saya punya MLM gimana ya nggak punya teman gitu kan. Jadi susah rasanya. Tetapi sekarang saya punya teman di seluruh Singapura, Malaysia, Indonesia, India, Amerika, dan di banyak teman di mana-mana. Dan kita lihat aja tuh Rian Makuria sekarang punya teman di Amerika, betul? Itu yang luar biasa kita di sini, kita punya teman yang banyak sekali. Jadi jangan takut kalau kita nggak punya teman. Asalkan kita dalam prosesnya kita nanti akan banyak teman. Dan teman-teman kita di sini adalah orang-orang yang luar biasa. Ya. Bukan orang-orang biasa di luar sana, oke? Oke, ini lagi. Kita akan jadi MLM ya, manusia larut malam, betul? Jadi nanti kalau keluarga kita kalau masih belum ngerti, dia akan pasti ngomel-ngomel terus kan? Yang perempuan suaminya ngomel-ngomel enggak? Enggak ya? Ya suaminya sama-sama ikut. Kalau suaminya enggak ikut, siapa di sini yang perempuan yang jalanin sendiri yang suaminya enggak ikut? Wah mantap lah, luar biasa. Benar ya, suaminya nggak ikut nih, sendiri jalan. Ini sebenarnya saya lihat kategori yang paling susah. Maksudnya yang paling besar tantangannya. Karena biasanya kalau nggak punya suami ya lain ya. Tapi kalau punya suami dan suami nggak ikut, mantap sekali itu. Sindiran-sindirannya yang tajam-tajam. Betul? Jadi kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita ya yang menjalani di sini sendiri, perempuan sendiri. Kalau laki-laki ya beda ya. Laki-laki kalau istrinya nggak ikut masih oke lah, namanya juga laki-laki. Laki-laki kan mencari rezeki dimanapun, cara apapun boleh ya. Tapi kalau perempuan, saya mau bisnis bang, saya mau untuk merubah kehidupan keluarga ya. Suaminya lihat apa, di istri aku udah jadi apa dia sekarang. Nah, masuk hantu apa, sawan apa gitu. Jadi sesuatu yang enggak normal ya sebenarnya dalam masyarakat kita. Sebenarnya dalam agama ya. Saya enggak tahu tentang agama lain sejarahnya, tapi kalau agama Islam itu perempuan memang banyak juga perempuan sejarah-sejarah yang memegang bisnis-bisnis yang besar sendiri. Yang ada yang pergi perang juga. Jadi sebenarnya walaupun perempuan bisa kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Sudah ditunjukkan dalam sejarah. Jadi jangan takut dengan hal itu, tapi mintalah restu. Kalau namanya perempuan, kalau melakukan bisnis ini, kalau tidak ada restu dari suami, mohon maaf, saya rasa tidak akan sukses. Tidak akan sukses. Karena saya sudah lihat banyak. Apapun yang harus dilakukan itu perlu ada restunya. Ya, penting. Dan kita juga kalau masih punya ibu bapak, harus dapat restu dari ibu bapak kita dalam bisnis ini. Ya. Jadi ini, kita perlu dapat family kita untuk mensupport kita. Ya. Internal konflik diri kita sendiri kita udah lakukan, berjalan-jalan bisnisnya, bonusnya kecil kan permulaan, dapatnya sedikit yang nggak cukup kalau dibandingkan gaji kita dulu sebelumnya. Ya jadi kita ya apa enggak lagi bertanya pada diri kita. Jadi ini akan berlaku pada banyak orang. Kita akan frustrasi, betul? Rejectionnya banyak, betul? Berapa banyak rejection yang kita harus dapatkan dalam bisnis ini? Berapa banyak rejection yang kita perlu dapatkan dalam bisnis kita ini? Saya mau tunggu dengan jawaban yang paling pas tadi. Berapa banyak rejection yang kita perlu dapatkan di dalam bisnis ini? Sebanyak-banyaknya. Lebih banyak rejection, lebih cepat sukses. Lebih banyak rejection, lebih cepat sukses. Ngerti? Lebih banyak rejection artinya apa?
Lebih banyak apa? Ya, lebih banyak pertemuan, lebih banyak bercerita. Kalau orang yang tidak ada rejection, artinya dia nggak cerita. Betul? Makanya kita selalu bilang, jangan pergi cari 50 orang yang mau join, cari 50 rejection. Dalam 2 bulan pertama, cari 50 rejection. Kalau kita cari 50 rejection, pasti ada dapat mungkin 5 orang. Atau 7-8 orang yang akan join. Kalau nggak mencari 50 rejection itu, mau mencari 1-2 orang yang mau join, kita boleh cerita 3 orang, 4 orang, 5 orang, kita udah habis semangat kita. Karena kita mencari yang mau. Sedangkan yang mau itu kan sedikit. Yang tidak mau itu kan banyak. Jadi kita cari dalam yang banyak, lah kan lebih mudah. Mencari leader, dengan mencari rejection kan lebih mudah. Carilah rejection. Hari berpikir, oke, hari ini aku keluar mencari rejection lagi. Jadi kalau orang sudah reject, kita happy, udah dapat 1 lagi rejection. Hah? Kalau cari 50 rejection kan, dapat lagi rejection. Rejection bahasa Indonesia apa? Penolakan. Dapat penolakan. Woi, sudah 1, tinggal 49. Dapat 2, woi, sudah 2, tinggal 48. Bahagia nggak? Positif nggak? Kita akan sutradara. Kita mempositifkan semua keadaan. Kalau kita tidak mencari rejection, kita baru ketemu 1 orang, 2 orang, 3 orang nggak mau, kita sudah kalah, kita udah negatif. Ini kan simple, ini pakai ini aja sebenarnya. Jadi kalau mindset kita dipakai, semua hal kita kembalikan. Jadikan semua hal itu positif. Ya. Frustrasi, dejection, tidak mendapat results kita, disillusion, masalah dengan upline, downline, masalah dengan perusahaan, attrition, yang sudah masuk pula mati. Kan MLM kan ada yang tuh, masuk langsung mati. MLM ini banyak ya, manusia larut malam ya. Masuk langsung mati, banyak. Masuk beli diamond, semangat. Bulan kedua udah meninggal dunia. Banyak tidak begitu? Banyak. Dia boleh beli diamond, lepas itu apa? Kita pula nggak support dia, dia ada dimarah oleh keluarga dia, dan habis lah mati lah. Jadi ini juga banyak berlaku ya. Yang kita dimotivation. Jadi kita merasakan dalam bisnis kita sering merasakan kita sedang dalam kegagalan. Itu ya satu kesusahannya proses kita ini. Prosesnya kita merasa kita dalam kegagalan. Padahal inilah proses untuk sukses. Carilah sebanyak-banyaknya kegagalan karena itu akan membawa kita kepada sukses. Kalau orang tidak berani gagal di sini tidak akan bisa sukses. Jadi ini semua kegagalannya orang perlu menghadapi, wajib menghadapi, wajib terima. Dengan tidak komplain, hanya dengan senyum. Terima kasih Tuhan telah memberi saya ini. Untuk apa? Untuk saya menjadi lebih sabar, lebih kuat, lebih semangat. Ya, menerima apa yang Dia kasih. Ya, karena kita tahu penghujungnya ada sesuatu yang besar menunggu kita. Make lots of mistakes. Ingat ya, MLM. Make lots of mistakes. Beranilah membuat kesalahan. Buatlah banyak kesalahan, nggak apa-apa ya. Karena gini, while one person hesitates, kalau orang merasakan diri dia tidak bagus, dia tidak berani membuat kesalahan, tetap dibandingkan dengan orang yang dia prospek. Saya bisa kasih contoh ya, ada orang dia sudah join, sudah sekian berapa bulan, dia masih mau harapkan upline dia. Ada orang begitu? Banyak? Tanya diri kita sendiri kalau kita masih begitu. Bagaimana kita mau cepat maju kalau kita masih mengharapkan upline kita terus? Orang yang sukses adalah orang yang paling cepat mandiri. Paling cepat mandiri. Berapa kali upline kita harus tolong kita? Untuk presentasi. Paling banyak pun mungkin 4, 5, 6 kali lah. Cukup lah. Kalau saya itu udah bosan dan dengar suara dia. Sekarang saya mau suara saya yang keluar. Tapi banyak orang, ini masalahnya, dia takut bikin kesalahan. Kalau dia prospek itu salah nanti. Padahal hanya dengan kesalahan dia belajar. Kalau tidak buat salah, gimana dia akan belajar? Kalau sudah kena rejection, kan nanti dia pikir kan, oh tadi aku ngomongnya begini ya mungkin, oh begini ya. Dia akan belajar, mulai berpikir dia. Tapi kalau terus mengajak orang lain yang ngomong, nggak akan pernah belajar. Orang-orang begitu yang akan attrition nanti, dia akan mati. Apabila upline-nya sudah capek, mau bantu dia, siapa upline-nya sudah capek di sini? Ada malu angkat tangan kan? Saya lah angkat tangan. Capek lah,
kadang-kadang. Sudah berapa bulan, masih terus ngajak kita, marilah ikut saya, mau ketemu nih, marilah ikut saya. Bila waktunya kita mau jadi sukses besar kalau kita terus mengharapkan orang. Ya bisa lah. Hari ini Anda datang ke wow ini, Anda orang yang sudah terpilih saya bilang tadi kan. Jadi beranikan diri Anda untuk bertindak. Ya. Datang ke BOP, datang ke training, jumpa upline, tanyakan apa yang perlu ditanyakan, tapi keluarlah berjuang sendiri. Jangan berjuang tunggu orang lain berjuang depan kita belakang ikut. Itu bukan pejuang namanya. Itu bayang-bayang. Kan belakangnya bayang-bayang lah. Kita harus di depan, kita lah pejuangnya. Hadapi masalahnya semua, hadapi bikin semua kesalahan-kesalahannya. Barulah kita akan sukses, ya. Nah, ini mindset ya. Thomas Edison, ya. Siapa Thomas Edison? Hah? Lampu ya, semua lampu. Sebenarnya banyak ya sebenarnya, tapi ya salah satu yang terkenal lampu. Thomas Edison mengatakan, I have not failed, saya tidak gagal, cuman saya telah ketemu 10.000 cara yang tidak berkesan. Yang tidak apa? Nah, yang tidak berhasil. Saya telah ketemu 10.000 cara yang tidak berhasil. Luar biasa kan? Makanya dalam bisnis ini pun kita coba cara itu dan cara ini, kita cara ini. Jangan bilang kita gagal. Oh, aku telah ketemu cara ini tidak berhasil. Aku telah ketemu cara ini yang tidak berhasil. Cara ini tidak berhasil. Aku sudah ketemu kata-kata ini yang tidak berhasil. Tapi aku tidak pernah gagal. Mindset. Balik kembali kepada yang pertama, mindset. Ya, mindset. Penting sekali. Ya. Nah, ini Winston Churchill. Success consists of going from failure to failure. Lihat tuh. Kegagalan kepada kegagalan tanpa hilang entusiasme atau semangat. Orang yang sukses dia akan menghadapi kegagalan demi kegagalan, tapi dia tetap semangat. Tetap semangat. Apabila semangat kita kalah, itulah kita sudah gagal. Kita di belief ya. Belief adalah tadi yang saya bilang tadi, keyakinan. Kita perlu yakin kepada diri kita. Kita sudah tadi diajar kemarin oleh teman-teman yang lainnya, yakin kepada bisnis kita, yakin kepada perusahaan kita. Kita harus yakin MLM ini bisnis yang terbaik untuk semua orang. Kita harus yakin For Life ini perusahaan yang terbaik. Marketing plan kita yang terbaik. Setuju? Produk kita luar biasa sekali. Terbaik. Dan kita yakin diri kita Tuhan ciptakan sebagai manusia yang luar biasa. Sebagai pemimpin di dunia ini. Kita terpilih dan kita memilih diri kita. Yakin itu. Bila kita sudah yakin hal-hal ini, semuanya akan jadi mudah. Semuanya akan jadi mudah karena mindset kita sudah benar. Jadi yakin. Dan berhati-hati dengan si pencuri impian. Banyak orang sekali yang sudah sampai ke tempat ini. Sudah sangat dikit lagi kan. Berapa banyak tuh di sini kan. Masnya, beliannya menunggu dia. Tapi lihat dia badannya udah jadi begini. Ini badannya jadi begini karena apa nih? Dia dibantai oleh apa ini? Putus asa dari mana datangnya putus asa ini? Banyaknya daripada mana? Banyak daripada orang-orang yang terdekat dengan kita. Bila kita berjuang tapi hasilnya kecil, orang yang terdekat dengan kita itu yang mencuri impian kita. Jadi hati-hati dengan hal ini. Jangan mengizinkan siapapun mencuri impian kita. Jangan beri izin. Jadi ada cara-caranya nanti kita akan tunjukkan di sini. Apa yang kita harus lakukan supaya kita terselamat dari hal ini. Ya, selamat, penting. Oke, the moment. Bila waktunya kita tidak percaya impian kita, semua orang lain akan tidak percaya lagi. Teman-teman kita, upline, downline kita, customer kita, saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, semua akan hilang kepercayaan. Apabila kita hilang kepercayaan kepada diri kita. Artinya ngomongan kita ini, mulut kita. Bila kita keluar kata-kata yang negatif, kita akan affect semua orang di keliling kita. Kita bilang memang susah lah MLM ini. Kita udah keluar kan? Negatif kan? Downline kita pun udah affect kan? Betul? Upline kita udah affect juga. Gimana mau bantu ini orang ini? Orangnya negatif. Keluarga kita udah efek juga kan? Dia mau kerja tapi nggak ada hasil. Dan dia sendiri udah negatif. Jadi jangan keluar kata-kata yang negatif. Ya, karena bila kita tidak percaya diri kita, orang lain juga nggak percaya pada diri kita.
menghadapi tantangan dari orang-orang yang tersayang, orang yang terdekat dengan kita, itu hal yang sangat besar, sangat luar biasa sekali. Ini cerita benar ya, dari orang yang tidak punya apa-apa, bahwa anak kecilnya tidurnya di toilet, tidurnya di public toilet, makannya dengan makanan gratis yang dikasih oleh pemerintah. Tapi dia punya impian, dia mau berubah kehidupan. Ini dia pilih menjadi stockbroker. Istrinya meninggalkan dia. Dan dia menghadapi semuanya. Ini cerita benar. Dan orang ini pernah datang ke acara For Life untuk memberi motivasi di acara For Life di convention di US ya. Chris Gardner namanya, itu luar biasa sekali. Bagaimana seorang manusia dengan keadaan yang sangat terpuruk. Kalau kita aja nggak begitulah. Kita masih punya rumah kan? Kita masih punya rumah, kita masih punya makanan di rumah kita sendiri, masih punya kasur bisa tidur. Ini nggak punya apa-apa lagi, habis semua. Tidurnya memang di luar. Kalau anak lagi, anak kecil. Tapi bagaimana kalau orang berani menghadapi segala tantangan, dia akan merubah kehidupannya. Jadi ini sama seperti kita sebenarnya. Sama, persis seperti kita. Kita akan menghadapi tantangan-tantangan ini semua, dan kita akan mendapat kehidupan yang luar biasa selepas itu. Jadi jangan pernah give up. Ya. Give up. Give up apa bahasanya? Jangan pernah menyerah. Menyerah nggak enak bahasanya ya. Nggak terlalu ini. Jadi never give up on your dreams. Kan lebih keren bahasanya kan? Never give up. Kan? Mungkin orang Indonesia jangan menyerah keren, tapi untuk saya kurang itu. Kurang nyambung mungkin bahasa saya orang Melayu kan. Never give up on your dreams. Jangan menyerah terhadap impian-impian Anda. Ini Nelson Mandela. The greatest glory in living bukan tidak gagal, tetapi setiap kali kita gagal, kita akan bangkit kembali. 100 kali kita jatuh, 100 kali kita jatuh, 101 kali kita akan bangkit. Jadi bukan soal jatuhnya, soal bangkitnya. Apakah kita kuat untuk bangkit lagi? Kalau namanya jatuh dalam bisnis, semua orang akan jatuh. Tapi orang yang gagal, dia jatuh, dia langsung duduk di bawah. Tidak bangun-bangun lagi, tidak bangkit-bangkit lagi. Jadi ini yang menjadikan kita orang yang berbeda dari orang luar sana. Makanya di dalam dunia ini dikatakan 2% ya. 2%. Dan saya hitung-hitung kalau kita hitung bonus kita sebagai goal, ya goal ke atas ya di For Life ini bukan 2%. Separuh daripada 1% daripada pendapatan orang-orang di dunia. Bukan 1%, separuh dari 1%. 0,5%. Itu kan luar biasa sekali. Sedikit saja orang yang mendapat kelebihan yang kita dapat ini di sini For Life ya. Jadi jangan bikin alasan lagi, ya. Jangan bikin alasan lagi. Saya lihat ini, saya teringat ya teman-teman kita di sini yang ada yang dengan tantangan fisik ya. Kita tepuk tangan dulu untuk mereka. Ada Bapak? Siapa lagi yang tadi Ibu? Mana yang di mana tadi? Ah iya. Ini dia orang-orang luar biasa, lihat ya. Apa alasan kita? Tanya pada diri Anda, what's your excuse? Apa alasan kita? Kalau kita bilang susah dan itu dan begini, kita punya semua kelengkapan, Allah Ta'ala kasih kita cukup semua. Tidak ada alasan sebenarnya. Yang ada cuma malas. Itu aja. Satu penyakit yang tidak bisa diobati. Kalau kita tidak mau mengobati diri kita sendiri, itu adalah penyakit malas. Penyakit yang paling berat di dunia ini. Penyakit malas. Ya. Jadi kalau kita mau sukses, obati diri kita dari penyakit itu. Obati diri kita. Jadi kita tidak ada lagi yang dinamakan alasan-alasan ya. Oke, ada 5P untuk sukses di sini. Pertama adalah patience. Patience adalah kesabaran. Perlu sabar. Butuh melalui prosesnya. Jadi kita sabar dengan prosesnya. Ya jangan terburu-buru mau tiba-tiba mau jadi ID, mau jadi goal dan apa. Dan tidak melalui prosesnya tidak bisa, tidak akan pernah bisa berlaku. Perlu melalui prosesnya. Jadi sabar. Sabar dengan semua masalah.
Karena masalah itu akan membina kita. Ya, jadi sabar. Persistence. Ya. Ini saya cerita tentang persistence dan perseverance ya. Persistence bahasa Indonesianya apa? Bertahan. Perseverance. Tapi ya nggak apa-apa lah. Hari ini kita belajar bahasa ya, bahasa bule. Boleh. I will be persistent. I will have perseverance. Gitu. Bahasa baru. Passion. Kita harus mencintai apa yang kita lakukan di sini. Ya. Dan yang paling penting di bawah ini purpose. Kita perlu tahu tujuan kita apa di sini sebenarnya. Kalau kita tidak ada purpose ini kita tidak akan berlaku ya. Ini, kita lihat ini. Banyak orang dia pikir kalau orang punya talent dia akan sukses. Talent, banyak orang yang punya talentnya luar biasa tapi dia tidak sukses. Banyak orang yang jenius tetapi juga tidak sukses. Banyak orang yang punya pendidikan tinggi tetapi tidak sukses. Yang sukses adalah orang yang persisten dan persevere. Artinya kita punya satu tujuan, kita persisten terus dengan tujuan kita, kita persevere terus untuk mendapatkan hasil itu. Jadi bukan tergantung pada talent di sini. Tidak tergantung kepada talent, tidak tergantung kepada pendidikan, tidak tergantung kepada jeniusnya kita, tidak. Apakah kita persisten? Saya kasih contoh tentang persisten ya. Kita tahu nih hal ini. Bilang sini, in the confrontation between the stream and the rock. Di antara bila bertemunya air dengan batu. Kita pikir air dengan batu siapa yang kuat? Ada cakap batu, jangan bilang air kan? Air dengan batu. Kalau air itu terus persisten mau lalu di situ, apa akan jadi pada batu itu? Dia akan bolong, dia akan pecah, dia akan beri laluan kepada air itu. Dan air itu akan lalu dan menjadi sungai di situ. Air bisa memecahkan batu. Hanya karena dia persisten. Dia terus jalan. Kita bayangkan kalau kita teteskan air di batu. Tetes dan tetes. Setiap detik ada satu tetes. Apa terjadi pada batu itu? Akan lekuk dan berlubang. Ya. Tapi kalau kita tidak melakukan dengan konsisten tetesan itu, tidak akan berlaku apa-apa. Jadi ini adalah satu hal, persisten, ada konsisten di situ. Berterusan. Melakukan dengan berterusan. Jadi bisnis ini banyak orang masalahnya mereka part-time ya. Part-time. Tapi bukan part-time. Kalau part-time masih oke. Part-time masih oke. Karena apa? Oke, siapa di sini yang full-time? Oh, banyak juga ya. Mantap. Part-time? Banyak. Sometime? Banyak orang dia bukan part-time tapi dia sometime. Bila ada waktu lah dia jalan. Bisnis ini sebenarnya gini ya. Dia bukan full-time, dia bukan part-time, apalagi sometime. Bisnis ini anytime, all the time. Anytime, all the time. Kalau orang kerja full-time, masih kerja jam berapa, pulang jam berapa kan? Ini anytime, all the time. Sentiasa pikiran kita ini berjalan terus untuk bisnis kita. Setiap saat kita ketemu orang bisa bercerita, setiap saat kita sendiri kita bisa berpikir, betul? Jadi it's a business of anytime, all the time. Ya. Jangan part-time, jangan sometime sekarang. Jadi gimana pun caranya, pikiran kita takluki. Ya. Kita takluki supaya kita berpikir terus. Okay. Jadi ini yang paling penting sekali, purpose tadi. Apa tujuan kita di sini? Cari satu tujuan. Cari satu tujuan yang paling penting untuk diri Anda. Satu. Yang paling penting, dream Anda satu yang paling besar, kemudian yang lainnya. Kalau untuk saya dulu, simple banget. Saya punya dream satu aja untuk membahagiakan ibu saya. Itu, satu. Jadi apapun saya bilang saya harus sukses, karena saya memberikan yang terbaik untuk ibu saya. Jadi Anda bisa pikirkan untuk diri Anda. Dan itu satu tujuan yang mana bila Anda pikirkan tujuan itu, hati Anda bergetar. Jiwa Anda bergetar. Anda merasa satu vibrasi. Jadi tujuan ini biasanya dia bersangkutan dengan manusia. Dia bukan bersangkutan dengan barang. Kalau kita tujuan dengan rumah, dengan mobil, dia tidak terlalu kuat. Impian boleh kita bikin itu, tapi tujuan kita itu, biasa tujuan itu adalah manusia. Maupun ibu bapak kita, ataupun anak kita, ataupun tujuan kita untuk akhirat contohnya.
Untuk diri kita sendiri, untuk saya sekarang, ibu saya sudah tidak ada kan, jadi tujuan saya untuk akhirat ini sekarang. Saya mau bikin mahligai saya di surga. Makanya dari dunia saya nggak ada rumah sekarang. Nggak perlu ada rumah saya ada tunggu di sana nanti. Amin. Jadi cari tujuan yang paling besar untuk diri kita. Karena dengan tujuan itu yang memberikan kita fokus perjalanan kita nanti. Kita tidak akan lari melencong ke sana sini. Nah, tujuan kita tetap dan jelas. Ya. Jadi cari purpose kita yang jelas. Ini tadi saya bilang tadi ya, dapatkan apa? Apa tadi saya bilang tadi? Restu, ya, restu dari keluarga semua, karena mereka juga harus berkorban, betul? Mereka harus berkorban. Yang punya istri, istrinya harus berkorban, suaminya nggak ada rumah, jadi manusia larut malam kan? Betul? Jadi manusia larut malam kita nih. Istri juga keluar ujung minggu keluar. Tadi mana? Ita masih ada di sini? Itu. Malam nangis-nangis dia. Anaknya punya acara besar di Jakarta hari ini. Acara besar, orang datang dari luar negeri. Dia nangis-nangis. Gimana saya, anak saya perlukan saya. Gimana. Tapi saya mau ikut training ini. Dan anaknya berkorban. Anaknya bilang nggak apa-apa mah. Mama di sini aja nggak apa-apa. Mama ikut ini training. Berkorban. Keluarga kita berkorban. Dia perlu tahu sekarang kita maunya apa di sini. Tujuan kita harus jelas dengan seluruh keluarga kita. Kayak semua yang punya anak kecil, Rian, Pak Kurnia semua punya anak kecil, Pak Ibrahim. Anak-anak mereka semua sudah tahu. Ibu bapaknya apa mereka lakukan di sini? Pengorbanan mereka tahu. Dan mereka mendoakan. Ibu bapak kita juga, mereka mendoakan kita. Kalau mereka tahu apa yang kita lakukan di sini. Jadi dapatkan restu dari semua orang ya. Dan cari teman-teman yang percaya kepada impian kita. Jangan bercampur dengan orang-orang yang ngomong kosong. Yang tidak percaya kepada impian. Kalau kita cerita impian, dia ketawakan kita atau apa gitu, senyum sinis dan apa segala macam. Tinggalkan orang-orang begitu. Teman-teman baru Anda siapa? Siapa teman-teman Anda? Ya, di keluarga Winners. Ya, di keluarga Winners, keluarga For Life, itulah teman-teman Anda. Karena kita semua punya impian yang besar. Ditukar teman-teman Anda, ya. Oke, 3C. Nggak perlu tulis ya, nanti saya kasih itu fotonya. Coachable. Coachable artinya kita harus mau belajar, kita harus konsisten. Dan kita harus komit kepada tujuan kita. Kita harus komit. Nah, ini kita cerita tentang komit sekarang. Berapa lama kita mau komit di sini? Expert mengatakan untuk orang menjadi statistik mengatakan untuk orang menjadi expert memerlukan 10.000 jam. 10.000 jam untuk menjadi expert. Jadi 10.000 jam ini kalau kita pikirkan, kan tergantung kita kalau mau cepat dengan lambatnya berapa jam yang kita kasih per hari kan? Kalau per hari kita kasih 8 jam, dengan orang yang kasih per hari 2 jam kan beda. Kali lipat kan perjalanannya. Lebih cepat. Jadi kita udah tahu hal ini, kita lakukan yang tepat. Jangan kita buang waktu. Karena di sini ada orang jadi goal 3 tahun, 4 tahun, ada orang 10 tahun, ada orang 15 tahun. Orang jadi ID rata-ratanya setahun. Paling lama setahun setengah, ada orang 10 tahun juga nggak ID. Padahal di sini minimal harus ID. Minimal harus ID untuk dapat bonus yang 3-4 kali lipat, 5 kali lipat dari gaji kita. Oke. Jadi kita harus jadi expert ya. Yang kita bayangkan ini 4 tahun dengan 40 tahun. Ini artinya apa nih 4 dengan 40 ini? 40 ini apa? 40 ini pekerjaan. Orang yang keluar bekerja dari umur 20 sampai dia habis umurnya 60, 40 tahun dia memberikan nyawa dia untuk membina impian orang lain. Tapi di sini kita bekerja keras, kita berjuang 4 tahun, di sini rata-ratanya 4 tahun sudah bisa jadi Gold International Diamond. Berapa bonus di sini sebagai Gold International Diamond? Berapa bonus gold di sini? What's the bonus? 140? 100 minimal ya tuh ya. Ada siapa yang mau jadi Gold International Diamond? Ya. Nanti dulu ini 4 tahun nih. Platinum tambah lagi waktunya. 4 tahun sebenarnya itu sudah cukup untuk jadi Gold International Diamond. Sebenarnya kalau kita memberikan waktu yang cukup banyak per harinya. Ya 4 tahun.
kita bekerja, kita sudah mencapai goal. Jadi kalau kita mulai umur 30, kita kerja keras, umur 34 kita sudah jadi goal. Nah kita tambah, karena nggak semua orang yang mau jadi platinum ya sebenarnya ya di luar sana tuh. Karena ini kan 1 million LP, artinya sudah 4 kali goal dia menciptakan. Tapi di sini tambah lagi 3-4 tahun sudah jadi platinum international diamond. Bayangkan dengan orang yang kerja 40 tahun apa penghujungnya? Apa penghujungnya orang yang kerja 40 tahun? Ya, nggak ada apa-apa, pensiun, uang kita aja nggak ada nilainya waktu itu. Dengan inflasi setiap tahun, uang kita waktu itu sudah nilainya sudah drop begitu banyak sekali. Nggak ada apa-apa. Jadi kita hidup dalam kerugian ya. Di sini hanya dengan 4 tahun kita berjuang, kita menjadi orang yang sangat-sangat luar biasa. Jadi perlu kita mindsetnya kita, yang 4 tahun ini kita sanggup melakukan apa saja. Kita sanggup berjuang. Dan ini yang pengorbanan yang kita harus lakukan. Karena apa? Banyak orang, ini average statistik ya, orang, manusia yang hidup di dunia ini, 10 waktu kehidupan dia, artinya kalau hidupnya 70 tahun, ada 10 tahun hidup dia adalah unproductive. Unproductive artinya apa? Dia melakukan hal-hal yang seperti ini. TV, nomor 1. Betul? Kemudian apa? Sosial media, surat kabar, magazine, dan ngomong-ngomong kosong. Ini penting ya. TV kita udah tahu kan hantu setan puaka yang paling besar. Oke? Oke, saya tidak nonton TV. Udah mungkin sekarang udah masuk belum ke 20 tahun. Nggak perlu saya nonton TV. Ya. Dan saya memang benci sama TV ya. Karena 99% yang keluar dari TV itu pembohongan. Ya, jadi buang itu semua. Jadi ingat, ini bukan bisnis upline Anda, ini bukan bisnisnya for life. Ini bisnis siapa? Bisnis saya sendiri, bisnis Anda sendiri, semua Anda adalah independent business owner. Saya sekarang masuk ke For Life, sayalah pemilik bisnis ini. Bukan upline saya milik bisnis ini. Upline saya tidak miliki saya tidak miliki downline saya. Ini bisnis saya sendiri. Dan saya mau bekerja dengan orang yang sama-sama mau maju bersama saya. Orang yang sama-sama mau merubah kehidupan bersama saya. Kalau mindset kita begitu, tidak ada masalah kita di sini. Selalu ingat, jangan pernah selalu menyalahkan upline. Banyak orang menyalahkan upline, betul? Mau menyalahkan upline kita yang punya bisnis, kenapa menyalahkan orang? Bantuan banyak dalam support system. Cukup bantuan untuk kita di sini, tidak perlu kita mencari alasan begitu dan begini. Ya, kalau kita masih keluar kata-kata begini, tolonglah berubah. Dan tidak akan mendukung kita sukses. Ini bisnis kita sendiri, ingat ya. Jadi gunakan support system. Simpan impian kita di depan mata kita setiap hari. Buat target, buat goal setting. Jadi semua ada dalam training ya, akan diajar dalam training ya. Dan plan, dan act, tindakan, dan review. Ini semua ada dalam training, akan diajarkan kepada Anda. Anda lah yang responsible 100% untuk kesuksesan Anda, bukan orang lain. Tidak ada orang yang bertanggung jawab atas sukses Anda. Anda sendiri yang bertanggung jawab 100%. Wow. Winners ini hanyalah support system. Saya yang dengan teman-teman di sini hanyalah support untuk Anda. Yang menjadikan sukses Anda. Bukan kita. Enggak. Ini memang diciptakan untuk membantu semua orang, betul. Tapi Anda harus memilih diri Anda menjadi orang yang sukses. Baru Anda akan dapat menggunakan tools dan support system yang kita sediakan untuk Anda semua. Ya? Oke. Nah, ini saya suka menyampaikan ini ya. Karena ini cocok banget dengan bisnis kita. Ya. Ini Nabi mengatakan, manusia yang terbaik. Wah, mantapnya jadi orang yang terbaik. Kalau Nabi yang bilang manusia yang terbaik, wah luar biasa itu. Manusia yang terbaik adalah mereka yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain, untuk orang banyak. Apakah bisnis kita ini yang kita lakukan ini hal yang bermanfaat untuk orang banyak? Setiap hari kita bermanfaat. Setiap hari kalau kita niat kita ikhlas di sini yang kita keluar, ya, kita bilang bisnis kita ini, ya, coba kita baca ini apa yang kita lakukan? Enak nggak kalau kita dengar gitu? Bisnisnya apa? Kita jalan-jalan, makan-makan, foto-foto, wah masuk terus. Wah, tapi kayaknya saya ngomong dengan senyum-senyum lebar, yang lain-lain ngomong nggak senyum pun saya lihat. Coba senyum sekali dengan jalan-jalan, makan-makan, foto-foto, wah masuk terus, happy lah, ya. Coba
Coba sekali lagi saya dengar. Nah, tadi rahasianya di sini, ya. Untuk ini berlaku rahasianya ini. Yang tadi manfaat tadi, tiap hari tebar kebaikan. Bila kita menjadi manfaat kepada orang banyak, tebar kebaikan, memang lawang masuk terus, rezeki melimpah terus kepada kita. Rezekinya datang terus karena kita melakukan kebaikan setiap hari. Kita memberikan ilmu kepada orang untuk sehat. Kita membantu orang yang sakit, yang punya anak, contohnya autis, ataupun asma, ataupun apa, masalah-masalah yang besar. Anak-anak itu bisa sembuh. Bayangkan betapa besar kebaikan yang kita sampaikan kepada orang yang stroke, orang yang perlu bypass, orang yang kanker. Dan paling penting sekali, orang yang hidupnya terpuruk. Kita bantu dia keluar dari kehidupan itu dan menjadi orang yang luar biasa. Jadi tiap hari tebar kebaikan. THTP apa? Ya, jadi ini aktivitas kita. Kita bilang diri kita THTP, tiap hari tanpa prospek. Tiada hari, artinya setiap hari harus kita bercerita. Paksakan diri kita bercerita minimal untuk 1 orang per hari. Jadi 30 orang per bulan. Minimal. Kalau kita paksakan itu, insya Allah 4 tahun gold, 7-8 tahun jadi platinum. Oke, apalagi yang kita perlu di sini? Magic paper, semua orang sudah tahu magic paper? Ada yang tidak tahu? Angkat tangan. Semua tahu. Magic paper perlu ada di dalam tas kita. Dimanapun kita jalan, pakai yang fotokopi aja lah. Pakai yang fotokopi aja. Nanti saya bisa kirim juga ya. Ke apply semua. Ya mungkin apply juga semua punya ada. Fotokopi aja kalau nggak ada yang warna nggak perlu. Karena apa? Magic paper ini sudah dihitung-hitung kasih orang itu. Saya mendoakan Anda mendapat sukses ini. Saya mendoakan Anda mendapat 155 juta ini. Senang nggak ya orang itu bawa pulang? Jadi kalau kita ngomong conteng Semarang, kemudian kita pulang, dia pun pulang, habis ceritanya kan? Jadi bawa magic paper. Oke, go magic card. Magic card ini apa? Magic card ini ringkasannya ya. Anda beli kertas yang tebal. Kan ada jual kertas di toko buku kan? Toko kertas. Ini kertas yang tebal, kayak potong 4 atau apa, size yang Anda bisa bawa kemana-mana. Ukuran yang Anda bisa bawa kemana-mana. Magic card ini Anda harus tulis target Anda untuk bulan itu. Jadi contohnya target Anda untuk bulan itu, saya harus ketemu 30 orang, Anda bikin 30 kotak di situ. Lukis 30 kotak di situ. Saya harus enroll bulan ini, saya akan enroll. Pasti, ya. Oke, berapa orang baru? 5 orang contohnya. Tulis di situ. Dan kita tiap hari melihat target card kita, magic card kita. Karena ini mengingatkan kita kepada tujuan kita di sini kan. Dan ambil 1 card lagi untuk tempelkan yang dream board Anda juga. Dream board Anda itu kalau boleh sudah difoto, dan kasih tambah waktu ya mantap. Sudah difoto, dikecilin, tampal di magic card Anda dan bawa kemana-mana. Jadi magic card itu bisa beberapa ya. Mana nih hilang? Ya, magic card ini bisa beberapa. Penting ya. Paham nggak ini? Ngerti nggak? Ngerti ya? Jadi kertas, mungkin size-nya separuhan dari ini, ya, separuhan dari ini, dan tulis target-target Anda, dan bawa di dalam dompet Anda, supaya setiap hari Anda bisa lihat. Dan di dalam situ Anda bisa tulis kata-kata semangat di belakangnya. Di depannya target Anda. Jadi Anda tahu, contohnya Anda bikin 30 kotak. Tapi bulan sudah berlalu, Anda baru ketemu 5 orang. Anda tahu kan Anda slow kan? Anda akan tahu, ini saya baru ketemu 30 orang. Ini udah tanggal 20, saya baru ketemu 5 orang. Baru kita sadar diri kan? Banyak orang bisnis ini nggak sadar diri. Dia mau sukses, tapi padahal dia nggak jalankan tindakannya. Ya, jadi ini semua tools untuk membantu Anda. Supaya Anda tahu aktivitas Anda ya. Anda bisa evaluasi. Oke, tim tindakan harian, TTH. TTH ini penting. Setiap orang yang jalan bisnis di sini jangan jalan sendirian. Oke? Bikin tim. Tim yang mungkin 3 orang atau 4 orang. Bikin tim untuk Anda keluar bersama tim Anda itu setiap hari. Siapa di sini yang sudah ada TTH? 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Yang lainnya belum kan? Ini tools yang sangat-sangat strategi yang sangat-sangat luar biasa berkesan. Bayangkan ya,
Bayangkan ini ada 4 orang. Oke? 4 orang mau ketemu dengan saudaranya, keluarganya. Dia mau ketemu dengan keluarganya. Semua mau ketemu, betul? Prospecting? Dia jalan sendiri. Dia jalan sendiri, dia jalan sendiri, dia sendiri. Sukses rate-nya apa? Sangat kecil kan? Cerita saudaranya kan dia kena tembak terus. Di sini juga kena tembak terus. Di sini juga kena tembak, di sini juga kena tembak. Tapi kalau 4 orang ini cerita dengan keluarga dia. Kemudian 4 orang ini jalan cerita dengan keluarga dia. Mana sukses rate Anda? Sangat tinggi. Karena bila menyampaikan itu lebih ramai, itu sangat tinggi sukses rate-nya. Jadi Anda bekerja sama. Jadi tiap hari pergi ke prospek yang si A, kemudian prospeknya si B, kemudian prospeknya si C, tapi jalan bersama. Dan lakukan ini kalau boleh setiap hari. Setiap hari jalan sama TTH Anda. Jadi Anda tidak berhayal di rumah sendirian. Kalau TTH kan sudah memaksa kita, ayo ini kita harus keluar nih hari ini. Kalau nggak ada TTH kan kita hayal-hayal di rumah. Jadi penting ya. Jadi saya harap selepas ini semua orang bikin tim Anda, tim tindakan harian Anda. Oke? Setiap yang kita lakukan di sini, kalau kita percaya dengan namanya hukum alam itu tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Ada beberapa hal yang Tuhan menjanjikan untuk orang untuk mendapat rezeki yang besar. Apa satu? Silaturahmi, betul? Jadi rajin-rajin melebarkan silaturahmi. Memperbanyakkan kawan dan teman. Bikin kawan di mana-mana. Rajin bertemu-temu sama orang. Silaturahmi itu memang meluaskan rezeki. Yang keduanya, sedekah. Banyak orang dia bilang nanti saya jadi ID, saya jadi goal, saya mau bikin itu dan ini. Jangan tunggu. Dari pertama bonus kita sisihkan berapa persen untuk sedekah. Dari pertama, buat dari pertama. Sedekah. Karena sedekah ini satu cara untuk benar-benar memberikan rezeki kita jadi berkah. Dan akan jadi berlipat kali ganda, luar biasa hasilnya. Jadi jangan tunggu kaya. Dia mau tunggu kaya baru sedekah, nggak akan jadi kayanya. Sedekah baru jadi kaya. Terbalik, mindsetnya kebalik. Sedekah dulu baru jadi kaya. Makanya banyak orang di sini, kalau orang sudah ngerti, kalau dia ditimpa kesusahan, saya banyak dengar ustaz-ustaz bilangnya, dia ketimpa kesusahan, jawabannya apa? Sedekah. Hilang uang, hilang dompet, jawabannya apa? Padahal udah hilang dompet. Disuruh sedekah lagi. Ternyata itu adalah obat. Yang mana Tuhan mengajarkan kepada kita. Jadi rajin-rajin bersedekah. Dan banyak berdoa. Ya, banyak berdoa. Dan meminta kepada yang memberi rezeki. Allah memberi rezeki. Yang punya rezeki itu mempunyai seluruh alam. Bayangkan alam ini, sebesar alam ini. Tuhan bisa memberi rezeki untuk semua orang jadi platinum. Rezeki Allah itu terus melimpah dan terus melimpah. Tidak akan pernah habis. Jadi jangan takut dengan itu. Asalkan kita mau, Tuhan akan memberikan. Dan kita semua pasti akan menerima asalkan kita maukan. Ya. Dan banyak bersyukur dan berterima kasih. Bersyukur dan berterima kasih di sini kepada siapa? Kepada apa? Semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kita sudah dapat peluang. Nah, di dalam bisnis kita ini peluang datang dari siapa di sini? Datang daripada upline. Ya, bersyukur kepada Tuhan kita sudah lewat upline kita telah mendapat peluang. Jadi jangan pernah bermusuh sama upline. Jangan pernah berbenci sama upline. Jangan pernah cerita itu dan ini negatif tentang upline. Ini orang yang Tuhan telah pilih untuk dia yang diutuskan untuk memberikan Anda peluang ini. Jadi banyak berterima kasih, sentiasa berterima kasih, sentiasa berbaik-baik dengan upline, seperti diajarkan dengan siapa? Pak Erik ya semalam. Kalau jumpa upline, belanja makan tote tarik. Ya, cari peluang untuk membahagiakan upline. Karena orang ini orang yang spesial, seperti ibu bapak kita di sini. Ya, dan berterima kasih dengan support system, Winners. Winners bukan saya, Winners ini kita semua ramai-ramai. Ya, jadi di sini saya mau Anda berkenalan dengan semua leader-leader Winners ya. Mungkin banyak yang masih belum kenal ya, dari kemarin himbasan keluar, tapi namanya dan dari mana mereka nggak tahu. Jadi saya mau ngajak semua Gold dan semua International Diamond, tolong kita ke depan. Inilah orang-orang di antara yang lain yang tidak hadir juga, antara para leader Winners
yang banyak berkorban. Banyak berkorban untuk kesuksesan kita semua. Tidak akan terbentuk tim kita yang luar biasa tanpa orang-orang yang sanggup berkorban. Dan satu hari Anda juga akan berdiri di depan di situ. Sebagai International Diamond, sebagai Gold, sebagai Platinum. Jadi di sini intinya Bapak Ibu, kita adalah keluarga winners. Kita di sini bukan sendirian, kita berkeluarga di sini. Percayalah saya bilang, di winners ini, banyak orang yang sudah ikut di winners ini, lebih dekat dengan keluarga winners. Banyak orang ya, lebih dekat dengan keluarga winners dari keluarga mereka sendiri. Ini benar-benar terjadi. Karena apa? Karena di keluarga winners kita semua mendukung impian Anda. Kita mendukung impian semua teman-teman kita di sini. Bisa jadi, sering terjadi di dalam keluarga kita, saudara-saudara kita tidak mendukung impian kita. Maka carilah, dekatlah dengan keluarga winners Anda. Kita tidak pernah salah bila Anda dekat dengan keluarga winners. Apapun kesusahan yang Anda lalui, kita akan memberikan bantuan untuk Anda, support untuk Anda. Dan tidak perlu upline downline. Untuk memberikan inspirasi bukan soal upline downline, ini soal kekeluargaan dan hati. Kita mau sukses untuk semua orang, tidak akan rugi. Rezeki Tuhan sudah siapkan untuk semua orang cukup. Sudah disiapkan untuk semua orang rezekinya. Kita melayakkan diri kita untuk terima rezekinya. Jadi kita bisa bantu siapapun. Yakinlah lebih banyak kita membantu orang, lebih banyak Tuhan membantu kita. Lebih banyak kita menolong orang, banyakkanlah menolong orang. Banyakkan menolong orang lain. Dengan perhitungan ini bukan downline saya, bukan mau saya, jangan. Di sini nggak ada begitu. Siapapun kita bisa tolong di sini, kita kerjasama. Dan saya sangat bangga dengan Winners Jakarta. Bila ada acara-acaranya di Winners Jakarta, itu open, walaupun bukan untuk Winners. Ya, luar biasa sekali. Jadi dimanapun, kalau contohnya kita ketemu orang for life, kalau mereka mau ikut acara, silakan aja. Silakan aja. Kasih tahu ya, ini memang acaranya Winners, tapi kan diajarkan sama di sini. Trainingnya kan sama. Semuanya sama, jadi nggak salah. Tapi ingat, etika. Ingat etika, hukum alam tidak bisa dikalahkan. Apabila kita mencuri hak orang, pasti ada balasan dari Tuhan. Ingat itu, jangan pernah mengambil hak orang. Jangan pernah melakukan hal-hal yang bodoh. Karena tidak pernah sukses orang yang melakukan hal-hal yang tidak integritas. Tidak ada keberkatan dalam kehidupan dia, tidak ada keberkatan dalam bisnis dia. Tidak. Dan saya selalu ngomong begitu pada orang. Apakah kamu tidak takut yang kamu kerjakan tidak berkat? Orang yang sering melakukan hal ini mengambil hak orang. Jadi kita bekerja sama, tapi hati kita harus jelas. Kita ikhlas, tolongnya karena ikhlas. Tidak ada motif-motif yang nggak benar di situ. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya sebesar-besarnya untuk para leader kita yang hebat semua di sini. Dan kita juga sama-sama kita mendoakan untuk keluarga Winners yang tidak ada di sini, yang tidak datang di sini di acara ini. Mungkin mereka lagi sibuk dengan acara mereka di mana-mana. Kita mendoakan juga untuk mereka semua mendapat kesuksesan yang luar biasa. Dan kita mendoakan hari ini kita semua di sini mencapai peringkat Platinum. Platinum. Siapakah aku? Siapakah aku? Siapakah aku?